Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari CGP Kabupaten Cilacap, Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu tentang praktik coaching. Dengan pembagian tugas sebagai berikut: observer Bapak Carwa dari SD Negeri Pamulian 01 Karangkucung, coach Bapak Dasno dari SMK Muhammadiyah Cimanggu, dan Koci Bu Sumiati dari SD Negeri Tinggarjaya 03. Terima kasih, demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dasno, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Carwa. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak Dasno, sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Pak. Ya, Alhamdulillah Pak. Baik juga. Baik Pak. Sebelumnya nanti kan Pak Dasno mau melakukan coaching. Maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini dengan Pak Dasno. Siap. Sebelum saya mendiskusikan tentang rubrik penilaian tentang kegiatan kita hari ini, kira-kira Pak Dasno bisa nggak? Bisa Pak. Ya, baik Pak Dasno. Pada coaching hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus bagaimana Pak Dasno memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi, dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertama-tama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik Pak Carwa. Terima kasih. Pertanyaan pertama insya Allah akan saya jawab. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiganya itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak. Nah sekarang pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke. Kompetensi spesifik saya yang akan diobservasi pada kali ini ada dua Pak. Yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif, yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak. Nah sekarang yang pertanyaan yang ketiga ya Pak. Indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dalam tujuan pengembangan coaching kali ini Pak? Yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah saya sebagai coach, dan nanti yang akan dikembangkan pada coaching itu dapat menemukan solusi-solusi ataupun langkah-langkah gambaran perkembangan atau mengatasi suatu masalah-masalah yang ada yang berkenaan dengan permasalahan pada coach itu sendiri Pak. Baik Pak, itu pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Dasno. Demikian, kemudian pada pra-observasi ini silahkan Bapak langsung melakukan coaching dengan coaching ya Pak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jawa untuk bisa menjadi kesempatan bagi saya. Terima kasih sama-sama Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dasno?
Waalaikumsalam, Bu Sum. Alhamdulillah, Bu. Semoga Ibu juga kabarnya baik. Saya sendiri baik. Ada apa gerangan, Bu? Sepertinya Ibu penting sekali dengan saya ini. Baik, Pak Dasno, bolehkah saya meminta waktunya ya sebentar? Saya mau berbicara tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik, Bu. Monggo silakan. Saya kayaknya banyak waktu, Bu. Silakan untuk bisa bercerita dengan senang hati, Pak Ade. Baik, Pak. Begini ceritanya. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias ya, Pak, dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya juga yang mengerjakan tugas juga hanya sekitar 55% saja, Pak, di kelasnya. Oh, jadi menurut Bu Sumi, apa yang diharapkan dari obrolan kita pada kali ini? Kira-kira sesuai dengan permasalahan yang barusan, Bu. Baik, Pak. Saya mengharapkan antusiasme dari murid yang saya ajar, terutama pada saat saya mengajar, saya mengharapkan solusi itu, Pak. Ya. Oke, menurut Bu Sumi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran ketika pembelajaran di kelas itu? Kalau saya ingat kembali ya, Pak ya, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan sepertinya itu membosankan ya, Pak, terlalu monoton, dan saya itu terlalu dominan berbicara di kelas, bercerita di depan murid saya. Mungkin itu yang pertama ya, Pak. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau untuk berperan aktif berbicara dalam pembelajaran saya, Pak. Mungkin itu. Jadi cenderung membosankan ya, Bu ya. Iya. Wah, ya. Menurut Ibu, pembelajaran yang seperti itu berarti sudah tidak bisa ini ya Bu ya, sudah apa namanya anak-anak tidak antusias lagi ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau menurut saya, saat ini murid-murid saya itu mengalami kebosanan. Mereka itu menginginkan pembelajaran yang asik sepertinya, yang tidak monoton dan tidak membosankan seperti yang saya lakukan, Pak. Wah, saya sangat dapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik dan tidak monoton sehingga pembelajaran itu tidak membosankan? Kira-kira apa Bu? Gimana ya? Kalau menurut saya sih ya, Pak ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid sepertinya. Terus yang kedua, murid diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian ada diselingi dengan ice breaking atau game seru kayak gitu ya, Pak, supaya pembelajaran itu lebih menarik, tidak monoton. Oh, sangat luar biasa itu mengenai lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah yang menyebabkan sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu belum? Mungkin saat ini tugas yang saya berikan terlalu banyak ya, Pak, terlalu berat dan berisi banyak sekali pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Dari situ mungkin beban tersendiri untuk anak-anak saya. Wah, berarti seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, sumber belajarnya itu apa saja yang ada di kelas itu? Saat ini ya saya baru menggunakan buku teks dan yang ada di perpustakaan saja, Pak Dasno. Adakah sumber belajar yang lain kira-kira yang belum dapat di kelas itu Bu? Saya pikir banyak ya, Pak ya. Karena sumber belajar itu tidak hanya buku teks tadi ya, ada di YouTube juga. Terus kemudian ada artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya, Pak. Seperti
TikTok, Reels, Instagram, Facebook dan sebagainya ya Pak, yang menarik bagi anak sekarang. Nah, betul sekali. Saya yakin kalau misalkan Ibu Sumi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi diceritakan, itu akan membuat antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi apa rencana Ibu setelah tahu apa yang menjadi penyebabkan solusinya itu, kira-kira rencana apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu jadi kendala itu kira-kira? Iya, jadi yang pertama yang akan saya lakukan yakni merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi ya, video, YouTube, TikTok dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu membebankan bagi anak saya ya Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga yang sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Nah, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Pak, sehingga murid itu tidak terkesan monoton, terus juga mereka memang mengerjakan tugasnya itu dengan suka, dengan senang, misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital lainnya. Karena sekarang anak-anak itu sangat pinter-pinter dengan IT, begitu ya Pak. Ya, bagus sekali. Saya sangat setuju Bu, apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, lalu komitmen apa yang Bu Sumi lakukan setelah punya rencana yang Ibu ada? Komitmennya apa Pak kira-kira Bu? Baik Pak, komitmen saat ini untuk dapat merealisasikannya ya Pak ya. Yang pertama, saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar. Kemudian saya akan mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam belajar, dalam kegiatan eksplorasi materi ini ya Pak ya, tanpa ada unsur paksaan gitu ya. Terus saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Jadi merdeka belajar di sini bisa direalisasikan. Ya, bagus sekali Bu. Benar. Apa yang menjadi harapan kita, mudah-mudahan itu bisa dijadikan solusi ya, ya. Nggih Pak, terima kasih ya Pak Dasno untuk waktunya, sudah mau sharing dengan saya terkait masalah saya tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dapat selalu dirindukan oleh anak-anak, disayangi oleh murid-murid kita. Begitu ya Pak, amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Sumi. Semoga apa yang sudah kita bicarakan, apa yang kita sudah komunikasikan bisa dilakukan. Terima kasih Bu Sumi. Kami tunggu di sini ya. Alhamdulillah, kegiatan coaching sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan Pak Dasno sekarang? Alhamdulillah Pak Jarwan, luar biasa. Saya senang sekali. Saya dapat membantu rekan saya Pak dalam mencari solusi dari kendala-kendala yang rekan saya itu alami ketika pembelajaran sekolah. Oh begitu. Lalu apa yang sudah Bapak lakukan pada saat tadi melakukan coaching? Pada saat yang saya lakukan itu menerapkan alur tanya Pak. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa membantu coach itu memaksimalkan potensi-potensi yang dia miliki ketika coach itu menemukan kendala masalah seperti itu Pak. Oh benar sekali Pak. Begini Pak, berdasarkan catatan observasi yang barusan saya lakukan terhadap coaching Pak Dasno sebelum
menjawab sudah dilaksanakan dengan baik. Setiap tahapan tersebut sudah terlihat dengan jelas. Bahkan Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada setiap tahapan alur kita. Nah, hal tersebut sangat membantu memaksimalkan potensi yang dia miliki dan dia dapat menangkap posisi dari kendala yang dia hadapi. Terima kasih, Pak. Oke, berdasarkan soal tadi, adakah kompetensi lain yang Bapak kembangkan? Ada, Pak. Saya ingin menyampaikan, saya ingin memberikan keterampilan pada nanti yang dalamnya pada saat melakukan politik. Agar saya itu memahami keseluruhan makna yang disampaikan oleh polisi, sehingga kegiatan polisi ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apa-apa. Itu yang saya harapkan untuk kompetensi polisi tadi. Wah, bagus sekali ini pendapat Dasno. Semoga berjalan lancar ya, dan Bapak kedepannya dapat menjadi coach yang baik. Sehingga jika ada tekanan guru atau murid yang mengalami kendala atau masalah, Bapak bisa memberikan solusi atau menuntun mereka untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Terima kasih. Dari Pak Kepala sudah bersedia mengobservasi ikuti saja. Semoga apa yang sudah dijadikan praktek politik ini bisa bermanfaat juga untuk kita sendiri dan permasalahan yang ada di Jawa kita. Ya, sama-sama Pak Dasko. Selamat cerita. Saya mau